Mari Katong Babincang. Saya, Pelagia Troci Surabaya, akan menjadi teman Anda dalam petualangan menjelajahi aneka gagasan, inspirasi, dan pembelajaran yang tidak terbatas. Hari ini kita akan berbicara mengenai kedisiplinan dan pengembangan diri. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai petualangan kita pada hari ini bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Felicitas Legimani atau yang biasa dikenal dengan Ibu Sita. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Hari ini kita akan berbicara topik yang sangat penting, yaitu pembentukan karakter siswa. Sebagai seorang wakil kepala sekolah, bagaimana Ibu melihat peran kedisiplinan dalam pembentukan karakter anak-anak? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan saya Ibu Sita, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMP Katolik Santo Yosef Naikoten Kupang. Terkait dengan pertanyaan tadi, pembentukan karakter terhadap kedisiplinan anak-anak. Jadi menurut saya pribadi, untuk anak-anak bisa sampai pada tahap disiplin, mereka butuh pembentukan karakter. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Misalnya ada aturan-aturan sekolah yang harus mengikat setiap tindakan dan juga tingkah laku anak-anak, supaya anak-anak itu bisa hidup secara disiplin baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar mereka. Jadi di sini baik dari keluarga maupun dari pihak sekolah juga turut mengambil bagian dalam pembentukan karakter siswa. Nah, untuk mencapai kedisiplinan itu tidak hanya 1 kali 2 kali proses, tapi ada berbagai macam proses yang harus dilewati. Misalnya di sekolah anak-anak harus mematuhi aturan, di rumah juga seperti itu. Nah, itu beberapa hal yang mungkin menurut saya perlu untuk dilakukan supaya anak-anak bisa mencapai kedisiplinan. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kedisiplinan ini kan sangat berkaitan dengan kebiasaan. Bagaimana cara sehingga kami dapat membiasakan diri untuk hidup disiplin? Oke, terima kasih. Ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan oleh anak-anak supaya bisa hidup disiplin. Nah, misalnya tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, misalnya kalau ada aturan, berarti aturan itu harus ditaati ya dan dijalankan. Nah, berarti dalam hal ini anak-anak harus mematuhi aturan. Itu yang pertama. Nah, supaya bisa disiplin. Kalau misalkan ada aturan terus anak-anak tidak mengikuti aturan itu, berarti anak-anak tidak disiplin dalam mematuhi aturan tersebut, baik di rumah maupun di sekolah. Demikian. Praktek baik apa saja mengenai kedisiplinan yang biasa dilakukan di Speksanyo? Oke, terima kasih. Berkaitan dengan praktik baik yang biasa dilakukan di Speksanyo, terkait dengan kedisiplinan itu ada berbagai macam hal. Yang pertama misalnya terkait dengan doa pagi bersama, itu dilakukan setiap hari. Itu praktik baik yang Ibu rasa penting untuk dilakukan begitu, supaya anak-anak dalam proses keseharian anak-anak di sekolah itu mereka dapat menjalani hari mereka dengan lebih baik lagi karena sudah diawali dengan doa pagi bersama. Nah, terkait dengan doa pagi bersama ini di SMP Santo Yosef itu kita melaksanakannya dalam beberapa bagian. Misalnya hari Senin dan hari Sabtu itu misalnya dari agama Katolik yang pimpin, kemudian di hari Selasa dan hari Jumat itu ada agama Muslim, murid siswa agama Muslim memimpin, kemudian dilanjutkan dengan bacaan Injil dan doa-doa lainnya. Lalu yang berikutnya ada juga kesempatan yang diberikan kepada siswa-siswi yang beragama Hindu. Nah, itu anak-anak juga memimpin dalam doa-doa Hindu, kemudian dilanjutkan dengan bacaan kitab suci hari itu dan juga doa-doa. Lalu yang berikutnya adalah misalnya anak-anak setiap pagi datang itu mereka harus melakukan literasi pagi. Itu juga bagian dari kedisiplinan yang harus dilakukan. Ya, seperti itu. Oke, baik Ibu. Salah satu hal yang sering disarankan kepada kami adalah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Apa saja nih kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Speksanyo? Oke, di SMP Santo Yosef itu kita punya banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler yang ditawarkan kepada anak-anak. Misalnya yang pertama ada ekskul pramuka, kemudian ada ekskul drum band, lalu yang berikutnya ada ekskul paduan suara, lalu berikutnya ada tari modern, kemudian ada jurnalistik, lalu ada juga untuk dari bidang mata pelajaran itu ada dari Science Club, Math Club, English Club. Jadi itu ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang ditawarkan dari pihak sekolah kepada anak-anak, dan masih ada beberapa lagi. Oke, baik Ibu.
Apa manfaat yang siswa dapatkan dari mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut? Oke. Manfaat yang diperoleh oleh peserta didik ketika mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini sangat banyak. Terkait dengan itu, kita bisa mengaitkannya dengan kurikulum Merdeka sekarang yang mana lebih menekankan pada sikap dan karakter siswa gitu. Jadi dari kegiatan ekstrakurikuler itu karakter siswa bisa digali di situ, bisa dikembangkan. Misalnya ketika mereka melakukan kegiatan bersama teman-teman mereka belajar di situ bagaimana mereka bergotong royong, bekerja sama dengan teman-teman. Jadi hidup bersama sudah diajarkan melalui kegiatan ekstrakurikuler itu. Kemudian ada lagi beberapa hal, misalnya tentang saling menghargai, kemudian mengasihi sesama manusia, itu juga diajarkan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Bagaimana kaitan kegiatan ekstrakurikuler dengan pengembangan karakter kami sebagai peserta didik? Oke, sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa dari kegiatan ekstrakurikuler itu bisa kita kembangkan lagi karakter-karakter peserta didik. Nah, karakter di sini dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ada profil pelajar Pancasila, ada 7 profil yang harus dikembangkan. Misalnya adalah berkebinekaan global. Di situ anak-anak bisa saling menghargai karena mereka kan dalam satu kelompok nih. Jadi misalkan kalau anak-anak dalam satu kelompok tidak mungkin satu berdiri sendiri, yang lainnya berdiri sendiri. Jadi dia harus membaur dengan teman-teman yang lain. Nah, dalam kelompok itu kan ada mereka berasal dari daerah yang berbeda, kemudian agama yang berbeda juga, lalu tempat tinggalnya juga berbeda. Nah, di situ mereka diajarkan untuk saling menghargai begitu. Apa pesan Ibu bagi peserta didik di Speksanyo? Oke, pesan Ibu Sita untuk anak-anak di SMP Santo Yosep terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler, kedisiplinan, itu anak-anak ketika sudah memilih untuk bergabung di salah satu kegiatan ekstrakurikuler, itu anak-anak bisa menekuninya dengan baik gitu. Jadi karena dari kegiatan ekskul itu anak-anak bisa mengembangkan karakter-karakter yang baik juga untuk kehidupan anak-anak ke depannya. Di luar sana juga banyak anak-anak yang mau bergabung dengan Speksanyo, khususnya anak-anak kelas 6 SD. Apa pesan Ibu bagi mereka? Oke, untuk anak-anak kelas 6 SD yang sebentar lagi akan mendaftarkan diri ke SMP, mungkin SMP Santo Yosep bisa menjadi salah satu daftar ya, salah satu daftar teratas begitu buat adik-adik untuk memilih sekolah gitu. Jadi anak-anak bisa mendaftar, bisa langsung datang ke SMP Santo Yosep atau juga bisa lewat nomor WhatsApp yang sudah disertakan di brosur-brosur yang sudah dibagikan, atau bisa juga ke laman Facebook, TikTok. Di situ sudah disertakan juga dengan nomor-nomor HP yang bisa dihubungi untuk mendaftarkan gitu. Luar biasa sekali Ibu, terima kasih Ibu sudah mau berbagi cerita bersama kami. Sekian pembicaraan kita pada hari ini. Terima kasih untuk semua yang telah menyaksikan. Semoga Anda mendapat wawasan dan inspirasi baru dari pembahasan yang telah kita bahas bersama. Jangan lupa untuk terus mendukung acara ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tetap semangat dan jangan lupa untuk mengejar impian Anda. Terima kasih dan salve. Salve, dadah.